Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya Willy Marpaung mau membahas mengenai 45 kunci membangun pacaran Kristen yang bahagia. Dan tentunya saya akan bahas satu kunci dalam satu video yang akan saya buat satu minggu sekali. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan juga aktifkan notifikasinya supaya ketika kunci-kunci berikutnya saya paparkan, saya buat di YouTube, teman-teman tidak ketinggalan dari video-video tersebut. Dan saya berdoa kiranya yang saya bagikan ini boleh memberkati teman-teman sekalian, khususnya bagi kita yang sudah berpacaran. Dan ini bukan hanya untuk berpacaran, tetapi juga untuk yang sudah berkeluarga atau sedang mempersiapkan dalam berkeluarga. It's okay ya kan, tidak menjadi masalah karena pacaran dengan pernikahan ya tentu harusnya lebih indah pernikahan. Itu sebabnya jika pacarannya aja udah bahagia, apalagi pernikahannya pasti akan jauh lebih bahagia. Itu sebabnya dan juga bagi keluarga-keluarga bapak ibu yang sudah menikah, kita boleh juga mendengarkan ini karena ini juga tentu boleh memberkati para keluarga, para orang tua. Dan untuk yang jomblo no problem, karena ketika kita jomblo kita juga harus bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan untuk masa depan, hal-hal yang berkaitan untuk masa berpacaran kita, sehingga kita tidak salah memilih pasangan hidup dan kita tidak terjebak dalam suatu hubungan yang toksik, tetapi hubungan yang diberkati Tuhan, hubungan yang diperkenan oleh Tuhan, dan hubungan yang luar biasa penuh dengan kebahagiaan. Dan hari ini saya akan bahas yang pertama, kunci yang pertama, yaitu cintailah pasanganmu sebagaimana Yesus mencintaimu dengan cinta sejati. Ini adalah kunci yang paling dasar yang harus teman-teman ketahui, kan? Karena pacaran itu harusnya dibangun dengan dasar cinta dan harus berdasarkan cinta dari Tuhan Yesus. Nah, 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi dari ayat ini, dari 1 Korintus 13 ayat 8 ini, bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Dalam bahasa Inggris dituliskan love never fail, dan dalam bahasa aslinya kata kasih dituliskan dalam bahasa Yunani yaitu agape. Dan kalau saudara tahu, agape itu artinya kasih tanpa syarat, kasih sejati atau cinta yang sejati. Jadi cinta sejati itu tidak akan berakhir. Sehebat apapun pasanganmu, sehebat apapun karunia yang dimiliki oleh pasanganmu, seberapa banyak pun pengetahuan yang ia miliki, kalau dia tidak memiliki kasih sejati, kalau dia tidak memiliki cinta sejati, maka itu tidak ada artinya. Karena semuanya akan lenyap, pengetahuan akan lenyap, karunia-karunia akan lenyap, tetapi cinta sejati itu tidak akan pernah lenyap. Cinta sejati itu tidak akan pernah gagal. Amin. Nah, Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi dasar pernikahan Kristen, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih Yesus, sebagaimana Yesus mengasihi kita, begitu juga kita harus mengasihi pasangan kita. Amin. Jadi kalau mulai dari masa pacaran ini sudah diterapkan, apalagi di masa pernikahan, tentulah hubungan itu, pernikahan itu penuh dengan berkat Tuhan. Nah, saya pelajari mencintai pasangan haruslah dengan cinta dari Tuhan Yesus yang merupakan cinta sejati dan sempurna. Walaupun masih berpacaran, maka mencintai dengan cinta sejati itu harus dibangun sehingga cinta itu teruji dan pacaran itu penuh dengan kebahagiaan. Amin. Jadi pernikahan yang baik, pernikahan yang takut akan Tuhan, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan adalah pernikahan yang mencintai pasangannya, yang mencintai keluarganya sebagaimana Yesus telah mencintai dia. Nah, tetapi kalau dari masa pacaran saja tidak mencintai seperti Yesus mencintai, tidak mencintai sebagaimana Yesus mencintainya, maka jelas pacaran itu gak akan bahagia. Dan kau perlu berpikir ulang untuk menikah dengan orang tersebut. Itu sebabnya dari masa berpacaran, cinta itu harus dilatih, cinta itu harus diuji, sehingga pacaran yang benar itu adalah pacaran yang melibatkan cinta Yesus, yaitu cinta sejati. Dan saya akan paparkan apa saja itu cinta sejati, saya akan bahas mengenai cinta sejati. Nah, itu sebabnya karena memang kita harus berpacaran, kita harus mencintai pacar kita, pasangan kita, suami kita, istri kita dengan cinta sejati. Itu sebabnya yang pertama, jangan pernah pacaran atau menikah dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena cinta sejatinya beda. Cinta sejati itu dari Yesus, dan kalau dia tidak seiman kepada kita, dia bukanlah orang Kristen, dia bukanlah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas dia tidak mengalami kasih Yesus dalam hidupnya. Dia tidak menerima kasih Yesus dalam hidupnya. Amin. Nah, yang kedua, jangan pernah pacaran atau menikah dengan orang yang belum mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya.
Ada mungkin dia Kristen, mungkin dia seiman sama kamu, mungkin dia segereja sama kamu, tetapi dia tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya parnoan, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Tetapi pacar yang baik, pasangan yang baik, setiap hari dia selalu mengenal Tuhan. Setiap hari, hari demi hari, dia makin mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dia makin mengenal kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia bersyukur dengan kasih Tuhan itu, dan dia bisa alirkan kepadamu sebagai pasangannya. Amin. Nah, yang ketiga, jangan pernah pacaran atau menikah dengan orang yang belum mengenal Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya dia belum mengenal Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mengenal kasih Tuhan? Dan yang keempat, yang terakhir, teruslah mengenal Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari demi hari, pagi demi pagi, kita rasakan kasih Tuhan, kita rasakan kebaikan Tuhan, kita rasakan rahmat yang baru dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa alirkan kepada pasangan kita bisa alirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya, apa yang kita lakukan dengan kasih, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Haleluya. Nah, cinta sejati itu adalah cinta yang mencintai tanpa syarat. Itu yang pertama. Cinta sejati itu adalah cinta yang mencintai tanpa syarat. Cinta itu bukan karena A, karena B, karena C, karena D. No. Kalau engkau mencintai seseorang, kalau engkau pacaran dengan seseorang karena followersnya banyak, itu bukan cinta, itu kagum. Kalau engkau pacaran atau menikah dengan seseorang karena dia kaya, itu bukan cinta, itu namanya matre. Tapi kalau engkau mencintai seseorang, kau menerima seseorang karena apa? Karena nggak tahu kenapa aku bisa cinta sama dia ya. No for bucin ya. Engkau bukan budak cinta. Ini bukan, saya bukan berbicara mengenai budak cinta, atau saya bukan berbicara mengenai cinta yang buta, tidak. Tetapi kita mencintai dia karena hati kita memang sudah cinta sama dia. Kita nggak tahu kenapa aku bisa mencintai dia, nggak masuk logikaku kenapa aku bisa mencintai dia. Tapi ingat, yang esensi perlu kita pertimbangkan dan perlu kita pertahankan. Amin. Dia yang seiman, dia yang beda jenis kelamin, dia yang sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, dia yang memang tulus mencintai kita juga, itu akan membuat kita semakin hari semakin mengenal, bisa untuk mencintai pasangan kita dengan cinta sejati. Amin. Nah, yang kedua, apa itu cinta sejati? Cinta sejati adalah cinta yang membuktikan cintanya dengan perbuatan nyata. Ada banyak orang yang mengatakan cinta, ada banyak orang yang mengatakan sayang, tapi dia tidak membuktikannya. Dia tidak membuktikan cintanya, dia tidak membuktikan sayangnya hanya dengan perkataan. Amin. Itu sebabnya pacaran yang baik, hubungan yang baik, baik itu pacaran, baik itu pernikahan, bukan hanya perbuatan, dua-duanya penting. Kata-kata cinta itu penting dan perbuatan itu penting. Nanti akan saya bahas di kunci-kunci yang selanjutnya. Dan yang ketiga, cinta sejati itu adalah cinta yang akan bertahan walau yang dicintai tidak lagi mencintainya. Cinta yang akan tetap mencintai walau dia tidak dicintai. Dan ingat baik-baik, kalau engkau mencintai seseorang lalu kemudian dia tidak mencintaimu lagi, bukan kau yang rugi, dia yang rugi. Kenapa? Karena kau tulus mencintai dia, engkau serius berkomitmen dengannya, tapi dia meninggalkanmu, dia pengkhianat. Itu sebabnya cinta yang sejati akan terus bertahan walau dicintai. Lalu bagaimana kalau bisa dia pergi meninggalkan saya? Apakah saya tetap harus mencintai dia? Ya, engkau harus tetap mencintai dia, engkau harus tetap mengasihi dia. Karena level tertinggi dengan dalam mencintai itu bukanlah bersama-sama dengannya, tidak. Tapi level tertinggi dalam mencintai seseorang adalah merelakannya untuk bahagia. Walaupun mungkin sakit, tapi itulah karena engkau cinta pada dia, biarlah dia bahagia. Amin. Memang berbeda dengan kasih Tuhan. Tuhan tak mencintai kita walau kita berbuat dosa, karena Tuhan mau kita kembali padanya. Tapi terkadang kita yang terus melakukan dosa, terus menolak Tuhan, terus melawan Tuhan, dan ujungnya kita yang gak bahagia. Itu sebabnya jangan jadi pengkhianat. Amin. Nah, cinta sejati itu apa? Cinta yang kudus. Kalau kau mencintai dengan cinta sejati, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, pasti hubungan itu akan kudus. Engkau perlu menjaga kekudusan. Engkau gak bisa berdoa saat pacaran lalu melakukan hubungan seks, lalu berdoa lagi, ya kan? Dan berdoa supaya Tuhan tidak membuat pasanganmu hamil. Itu doa yang gak akan dijawab oleh Tuhan. Ya kan, didengar pun tidak kayaknya. Ya kan? Nah, jadi cinta yang kudus, itulah cinta sejati. Dan yang terakhir, yang kelima, apa cinta sejati? Cinta yang selalu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Selalu berusaha untuk memikirkan yang terbaik dan berbuat yang terbaik kepada pasangan. Nah, apabila pasangan mencintai dengan cinta sejati, itu cinta Yesus, maka satu, hubungan itu pasti akan menjadi hubungan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hubungan itu pasti akan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hubungan yang baik bukanlah hubungan yang tidak ada masalah, tapi hubungan yang baik adalah hubungan yang bisa menyelesaikan masalahnya
dengan mengandalkan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan, dan memperbaiki hubungan itu menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Dan yang ketiga, seberapa hebat pun masalah yang datang dalam hubungan, itu tidak akan membuat kita dendam, tapi bisa mengampuni. Amin. Ketika ada permasalahan, ketika ada salah pasangan, tapi kalau kita mencintai dengan cinta Yesus, kita bisa melupakan kesalahannya. Kita tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Kita tidak dendam kepada dia, tapi selalu ada pengampunan. Amin. Dan yang keempat, hubungan itu tidak akan hancur, tapi menjadi hubungan yang sehat dan baik. Ada banyak hubungan yang bertahan, tapi penuh dengan air mata. Itu sebabnya kalau engkau mencintai dengan cinta Yesus dengan pasanganmu, dengan pacarmu, maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang baik. Amin. Dan yang kelima, hubungan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Hubungan itu akan menginspirasi orang lain. Amsal 10 ayat 12 bilang gini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalaupun mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita, pacar kita punya kesalahan, tapi kalau kita mengasihi dia dengan kasih Yesus, maka kita tetap bisa mengampuni dia, kita tetap bisa menerima dia. Itulah jenis cinta yang luar biasa ini. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan kompromi, bukan mengatakan ya udahlah nggak apa-apa kau malas ke gereja, nggak apa-apa kalau kau nggak berdoa, nggak apa-apa kalau kau hidup kotor, hidup najis, nggak apa-apa. Bukan gitu. Artinya apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Seberapa banyak pun kesalahan dia, seberapa banyak pun kekurangan dia, kita bisa menerima dia karena memang kita mengasihi kita. Nah, itu sebabnya dalam mencintai pasangan haruslah dengan cinta sejati, sehingga hubungan itu baik dan penuh dengan kebahagiaan. Walaupun ada masalah, pasti akan bisa diselesaikan. Dan jika pasangan memiliki kekurangan, maka kita akan siap untuk tetap menerimanya dan mencintainya. Nah, sebagai kesimpulannya, saya mau katakan ini. Jangan pernah menerima seseorang menjadi pasangan hidupmu karena engkau berpikir dia sudah sempurna, tetapi terimalah dia menjadi teman hidupmu karena cinta yang ada di hatimu sudah mampu dan sudah sanggup untuk menutupi segala kekurangannya dan segala ketidaksempurnaannya. Dan kalau kita mencintai dengan cinta sejati, betapa indahnya hubungan pacaran itu, dipenuhi dengan berkat Tuhan, dipenuhi dengan kekudusan, dipenuhi dengan takut akan Tuhan, dan menginspirasi orang lain. Saya berdoa kiranya kunci pertama yang saya sampaikan ini boleh memberkati setiap anak-anak muda, boleh memberkati setiap keluarga, bahwa cinta sejati haruslah terus dibangun. Cinta sejati haruslah terus kita aplikasikan dalam hubungan kita. Begitu juga dengan sesama kita, dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, sehingga kita boleh menjadi terang Tuhan, bisa menjadi berkat, dan boleh menggarami dunia ini. Saya berdoa kiranya video ini boleh memberkati teman-teman sekalian, dan kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.